Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Palangkaraya Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Desi Novitasari. Saya guru kelas di Min Banggai Laut, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi pola hidup manusia dan permasalahan lingkungan mata pelajaran IPAS. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kiamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini anak-anak ustazah semua pada cantik, pada ganteng, dan pada semangat. Ustazah mau tes semangat paginya. Semangat pagi. Pagi. Kurang semangat. Ayo semangat lagi yang kelompok 1. Semangat pagi. Pagi. Oke, dari semangatnya saya pastikan pasti sudah sarapan semua. Sudah sarapan semua? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah sarapan berarti sudah siap untuk belajar hari ini. Sebelum belajar kita akan Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berdoa. Sekarang Ustazah mau mengecek kehadiran. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Ketua kelas? Ya, atas nama? Ya, kenapa? Oke, selanjutnya? Kenapa? Tidak ada kabar. Oke, next. Oke, kenapa? Oke, sebelum kita belajar, supaya kita membangkitkan semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung secara bersama-sama. Silakan berdiri dan menyanyi dengan semangat. Halo, tanya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah, mari Bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, sesuai kesepakatan kelas kita, sebelum belajar kita harus memastikan pakaian kita rapi. Silakan dipastikan pakaiannya rapi, tempat duduknya bersih, di bawah meja bersih sudah. Oke. Sekarang supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat.
Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pola hidup manusia dan permasalahan lingkungan. Ustazah punya pertanyaan, disaksikan. Yang pertama, apa saja pola hidup manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan? Ada yang tahu? Membuang sampah sembarangan. Apalagi selain membuang sampah? Menebang pohon sembarangan. Ada yang lain dari kelompok 2? Mantap, menggunakan alat transportasi yang berlebihan. Itulah pola hidup atau aktivitas manusia yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana sih pencemaran lingkungan itu mempengaruhi kehidupan masyarakat dan ekonomi? Bagaimana pengaruh dari aktivitas tadi, aktivitas yang membuang sampah sembarangan, aktivitas yang menebang hutan, menebang pohon, aktivitas yang menggunakan alat transportasi berlebihan, itu bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat dan ekonomi? Gazi, silakan. Iya, mantap, dapat mengganggu kesehatan manusia. Itu adalah salah satu penyebabnya. Oke, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang aktivitas manusia dan lingkungan. Ustazah mau tahu tadi malam belajar atau tidak? Nah, siapa yang bisa sebutkan contoh aktivitas manusia? Aktivitas manusia yang sehari-hari kita lakukan. Menyapu, pergi ke sekolah, apalagi? Bangun tidur, apalagi? Ya, mandi. Nah, semua itu adalah contoh aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari itu tidak semua membawa dampak baik. Tetapi ada aktivitas manusia yang membawa dampak buruk. Nah, perhatikan, Ustazah mau tanya, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor atau bau di sekitar tempat tinggal? Pernah. Bau ya? Ya, daerah mana itu, Gazi? Iya, daerah Kilo 1, sungainya kotor. Oke. Jadi menurut kalian, siapa yang menyebabkan sungai itu kotor? Manusia. Oke. Apa yang dilakukan manusia itu sampai sungainya kotor? Kira-kira apa? Salah satunya membuang sampah sembarangan. Nah, apa dampaknya bagi orang-orang yang tinggal di sekitar sungai tersebut? Banjir, kekurangan air, apalagi? Tidak mendapatkan air yang bersih. Oke. Dari pertanyaan Ustazah tadi, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, silakan dibacakan Fajar. Iya, oke. Tujuan yang kedua, silakan dibacakan Fayat. Menjelaskan dampak permasalahan lingkungan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Oke. Tujuan yang ketiga, silakan dibacakan Hovifa. Oke, tujuan yang keempat atau tujuan yang terakhir, silakan dibacakan. Menentukan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Oke, dari tujuan pembelajaran ini Ustazah mau tanya, kenapa sih kita harus belajar tentang materi ini hari ini? Kenapa kita harus belajar materi tentang pola hidup terhadap lingkungan? Kira-kira ada yang bisa jawab? Jawab ya, kenapa kita harus belajar materi ini? Pertama, karena materi ini sangat penting. Setelah kita semua belajar tentang materi ini, kita akan mengubah pola hidup kita, mengubah aktivitas kita sehari-hari, sehingga aktivitas itu tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan. Yang kedua adalah bentuk rasa syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu berlimpahnya sumber daya alam yang diberi kepada kita, maka kita harus belajar untuk menjaga alam tersebut. Oke. Nah, pentingnya materi ini, jadi Ustazah harap kalian harus semangat belajar hingga akhir. Oke? Tetap semangat? Oke. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, kalian harus mampu menyebutkan 3 contoh pola hidup manusia yang menyebabkan permasalahan lingkungan secara tepat. Yang kedua adalah kalian mampu menjelaskan dampak sosial, ekonomi dari permasalahan lingkungan dengan benar dan lengkap. Yang ketiga, kalian mampu menyusun laporan secara runtut, jelas, dan mencantumkan hasil pengamatan atau hasil diskusi. Dan yang terakhir, kalian mampu menunjukkan sikap yang peduli serta menjaga lingkungan selama proses pembelajaran. Oke, apa-apa saja sih yang akan kita lakukan seharian ini? Jadi ini ya, yang pertama kita akan melakukan eksplorasi. Apa itu eksplorasi? Mengamati video tentang permasalahan lingkungan. Yang kedua, setelah eksplorasi nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti ada masing-masing kelompok dan masing-masing kelompok akan mengerjakan lembar kerja peserta didik sesuai kelompoknya. Kemudian setelah diskusi, sudah ada hasilnya, kemudian kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Dan nanti kita ada aktivitas tanya jawab, di situ merupakan kegiatan refleksi dan evaluasi. Evaluasi di sini Ustazah akan mau melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Nah, dalam evaluasi ini Ustazah akan menilai sejauh mana pengetahuan kalian, keterampilan, dan sikap kalian selama pembelajaran. Jadi tolong selama pembelajaran sikapnya dijaga dan harus tetap santun. Oke, kita masuk pada kegiatan inti yaitu menyaksikan video pembelajaran. Indonesia merupakan negara dengan kondisi lingkungan yang cukup baik dan sangat lingkungan. Iklim yang cukup nyaman, tanah yang subur, kaya dengan berbagai sumber daya alam, serta memiliki potensi yang luas. Bagaimana bangsa Indonesia memanfaatkan kekayaan alamnya dalam pembangunan? Hai sahabat studi ilmu sosial, salam sehat dan tetap semangat. Kali ini, studi ilmu sosial ingin berbagi tentang permasalahan lingkungan hidup dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Sebelum lanjut pada materi, kalian Oke, anak-anak, kalian sudah menyaksikan video. Ustazah perhatikan sudah menyaksikan dengan serius, menyaksikan dengan sangat seksama. Oke, setelah melihat video ini, Ustazah punya pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi pada lingkungan yang ada di video? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Ya, Daisy. Ada banjir. Kemudian, apa lagi yang terjadi, Gazi? Penebangan hutan. Apa lagi? Airnya kotor. Kemudian apa lagi? Longsor. Oke. Semua yang kalian sebutkan itu sudah tepat. Kemudian pertanyaan kedua, apa akibatnya bagi masyarakat sekitar? Ada lagi yang bisa jawab? Kerusakan-kerusakan lingkungan itu apa akibatnya yang dirasakan oleh masyarakat? Daisy lagi? Oke, mantap. Mempengaruhi kesehatan manusia. Yang kedua apa lagi? Selain mempengaruhi kesehatan, banjir tadi, setelah terjadi banjir, apa yang dirasakan? Iya, ada banjir, pasti kita akan mengungsi. Maka kegiatan mengungsi itu jadi berpindah tempat tinggal. Oke anak-anak, setelah kita menyaksikan video dan menjawab pertanyaan tadi, kemudian kalian menjawabnya, sekarang kita akan berdiskusi
di kelompok masing-masing. Ustazah akan bagikan LKPD yang akan kalian diskusikan terkait video pembelajaran. Oke, sekarang Ustazah bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Oke, perhatikan. Ustazah jelaskan cara pengerjaan LKPD-nya. Jadi di dalam LKPD itu ada tujuan pembelajaran, ada cara mengerjakannya. Jadi masing-masing kelompok itu beda. Hasilnya nanti masing-masing kelompok itu beda cara belajarnya. Kelompok 1 dibaca dengan seksama aturannya, dibaca dengan seksama cara kerja daripada LKPD itu, begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Tolong semua anggota kelompok terlibat aktif, jangan harap orang lain. Oke? Oke, perhatikan. Jadi untuk kelompok 1, hasilnya nanti adalah sebuah poster kampanye yang bertemakan tentang ramah lingkungan. Kelompok 2 yaitu kelompok auditori, dari hasil rekaman yang dia dengarkan nanti, kemudian kelompok 2 akan mempresentasikan secara lisan hasil audio yang dia dengar. Kemudian kelompok 3 akan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar madrasah. Nanti kita akan keluar mengamati tentang lingkungan madrasah kita. Oke? Iya, gambarnya sudah sangat bagus. Ini tinggal mewarnai. Untuk mewarnai silakan gantian dengan teman lain. Ya, supaya dapat giliran. Kemudian di LKPD-nya itu ada pertanyaan. Silakan berbagi untuk menjawab pertanyaan. Hamparan sawah dengan tanah yang subur dan sungai yang mengairi persawahan Ya, dengan didengarkan sistem dengan irigasi yang sudah berkembang seksama sejak ya. dahulu kala. Kita tentu harus bersyukur atas anugerah yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Oke, penemuan yang kedua. Silakan dicatat. Oke, jadi untuk penemuan kita, untuk pengamatan kita terhadap lingkungan madrasah, kita cukupkan 3 ini saja karena keterbatasan waktu. Kemudian dari penemuan atau hasil pengamatan yang kita dapatkan ini, kalian pikirkan apa dampaknya, kemudian apa solusi yang bisa kalian tawarkan dalam mengatasi permasalahan yang ada di madrasah kita. Oke, sekarang kita kembali ke kelas, kemudian kita diskusikan apa solusi dan dampaknya. Oke, terima kasih. Ustazah mau membangkitkan semangat kita dengan ice breaking. Silakan berdiri semua. Ya. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dan kelompok lain akan menanggapi. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 visual akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami berupa poster ramah lingkungan yang berjudul Ayo Buang Sampah pada Tempatnya.
Tujuan kami membuat poster ini adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian masyarakat sekitar agar lebih peduli terhadap masalah pencemaran lingkungan. Dan dampak dari pencemaran lingkungan adalah banjir, penebangan hutan. Jadi di sini kami membuka pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Kelompok lain yang mau menanggapi silakan angkat tangan. Ya, kelompok 2. Silahkan. Apa tujuan dari poster yang kalian buat? Menghimbau agar meningkatkan rasa kepedulian. Oke, anak-anak, demikian presentasi dari kelompok 1. Kita lanjutkan dengan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 auditori akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang rekaman yang kami dengarkan. Isi utama dari rekaman yang kami dengarkan adalah 4 fakta kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Masalah-masalah lingkungan itu yaitu pengolahan stasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Terima kasih sebelumnya. Jadi pertanyaan saya adalah, selain asap pabrik, pencemaran udara disebabkan oleh apa lagi? Dari asap kendaraan bermotor, Selain asap kendaraan bermotor, kira-kira penyebab lain apa? Polusi udara, pembakaran hutan, kebakaran. Oke, bagaimana penanya? Sudah puas dengan jawabannya? Ya. Oke, bagaimana kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, diperhatikan lagi sekarang giliran kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kinestetik. Kami akan menyampaikan hasil pengamatan yang kami lakukan di madrasah. Ada beberapa dampak negatif yang kami temui, yaitu selokan kotor, sampah berserakan, dan juga selokan kotor. Dampak yang akan terjadi adalah dampak yang terjadi dari selokan kotor yaitu dapat terjadi banjir dan merusak pemandangan. Solusi yang dapat kalian lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Dari sampah yang berserakan, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada dari beberapa kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Solusi apa yang dilakukan sekolah untuk mencegah masalah lingkungan di sekolah? Menyiapkan tong sampah di masing-masing kelas untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan, serta melakukan kerja bakti atau gotong royong setiap minggu. Oke, jawabannya mantap. Bagaimana? Iya, silakan kelompok 3 ditutup. Oke, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah presentasi yang kalian sampaikan. Ustazah ucapkan terima kasih karena hasil diskusinya, kemudian solusi yang kalian sampaikan sudah sangat bagus. Baik anak-anak, dari presentasi tadi, dari kita sudah diskusi, melakukan pengamatan, kemudian kita kembali menganalisis masalah apa yang kita permasalahkan pada pertemuan ini, kemudian kita cari solusinya. Yang pertama, apa masalah? Apakah masalah telah dipahami dengan jelas? Ya. Kemudian, solusi apa yang paling efektif dari masalah tadi? Masalah yang pertama tadi apa? Sampah yang berserakan. Solusinya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Masalah yang kedua, banjir. Kemudian solusi yang ditawarkan apa? Tidak menebang pohon, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian solusi yang dipilih apakah dapat menyelesaikan masalah dengan baik? Ya, solusi yang kita pilih insya Allah sudah memberikan solusi yang baik. Nah, kemudian bagaimana mengantisipasi kendala serupa jika muncul lagi? Ada cara mengantisipasi? Ya, menempelkan lebih banyak poster supaya dapat menghimbau orang-orang tidak membuang sampah. Kemudian yang kedua apa? Fayat bisa? Fatih? Mengingatkan orang lain. Jangan lupa, sebelum mengingatkan orang lain, kita harus mengingatkan diri sendiri. Oke, mantap.
Setelah kita belajar ini, Ustazah mau bagikan soal evaluasi yang dikerjakan secara mandiri dan dikerjakan selama 10 menit. Tidak. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, sekarang silahkan dikumpulkan kembali. Baik anak-anak, kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah contoh pola hidup manusia yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Apa saja? Buang sampah sembarangan. Kemudian tidak peduli. Yang ketiga, menggunakan transportasi yang oke. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari permasalahan itu apa saja? Yang pertama, lingkungan yang kotor. Kemudian dapat menimbulkan banyak penyakit. Setelah adanya banyak penyakit, tentunya akan mengeluarkan banyak biaya untuk ke dokter. Kemudian yang ketiga, solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan apa saja? Dimulai dari kita di sekolah, misalnya apa? Mengurangi penggunaan sampah plastik. Biasakan bawa bekal air dari rumah menggunakan tumbler. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan bergotong royong membersihkan lingkungan. Oke. Ustazah mau tanya lagi, 1 orang, 2 orang. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Gazi, apa yang dipelajari hari ini? Iya, mantap. Tentang solusi dari pencemaran lingkungan. Fatih, apa yang dipelajari hari ini, Fatih? Tentang ya, solusi bagaimana menghindari pencemaran lingkungan. Kemudian jangan lupa juga kita sudah mempelajari tentang pola hidup manusia yang dapat mencemari lingkungan. Nah, kira-kira apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Membuat poster kah? Keluar kelas atau apa? Ada yang bisa jelaskan? Iya, setelah melakukan pengamatan, kita lebih tahu dampak-dampak dari buang sampah sembarangan. Kelompok lain, apa yang disukai dari pelajaran kita hari ini? Ya, mantap jawabannya. Dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Oke, masih ada yang belum dipahami? Ya, Ustazah rasa cukup dipahami semua ya. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat tersimpan di otak, dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian seperti biasa Ustazah akan memberikan oleh-oleh. Apa itu oleh-olehnya? Pekerjaan rumah. Oke, pekerjaan rumahnya adalah kembali ke rumah, mendiskusikan dengan orang tua tentang usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan orang tuamu di rumah untuk menjaga lingkungan rumah. Oke, nanti disampaikan diskusi ini dengan orang tua di rumah. Anak-anak, minggu depan kita akan belajar tentang bab berikutnya. Disiapkan kembali bukunya, tetap semangat ke sekolah. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa pulang. Amin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.